Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan penuh berkah. Malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Allah yang bernama Israil, yang pastinya semua manusia ketika meninggal akan bertemu dengan malaikat itu. Malaikat Israil akan melepaskan ruh dari jasad semua manusia ketika sudah ajalnya. Malaikat ini yang di dalam Al-Quran disebut sebagai malaikat Malak al-Maut diberi amanah tersebut. Ada suatu kisah yang menjelaskan sebab malaikat Israil terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Hal tersebut berawal ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israil bersama malaikat Jibril, Israfil dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis mutabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa taala terlebih memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Wahai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lagi ada yang durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Imam At-Salabi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Kemudian malaikat Jibril menjawab, karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmat-Nya dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku akan berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar jawaban bumi, Jibril pun tidak mengambil apa-apa dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah, bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Dan lagi-lagi bumi melaksanakan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun seperti malaikat Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mengambil tanah itu. Namun Israil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israil mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi, melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israil mengambil paksa mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Israil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpah bumi? Perintahmu lebih aku takuti daripada sumpahnya," jawab Israil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Israil untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah, dan ia juga sanggup membolak-balikan dunia. Ketika malaikat Israil menjalankan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa makhluk bumi, ia akan turun ke bumi bersama dengan dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut suatu kisah dari Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati dikatakan olehnya. Allah telah menetapkan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy, di mana jumlah daunnya sama banyak dengan jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk telah diputuskan ajalnya,
maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah bahwa ia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut di pohon yang terletak di bawah ars. Kemudian akan terjatuh di titisan dari arah ars pada daun tersebut yang berwarna hijau dan putih. Hijau yang menandakan bakal si mayit akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibunya dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.